menurut saya, presiden terpilih itu insting internasionalismenya cukup tinggi. Beliau menyadari bahwa antara luar negeri dan dalam negeri saling terkait. Jadi bukan sesuatu yang pilihan, karena kadangkala ditampilkan pemikiran seolah-olah kita konsentrasi dalam negeri dulu, luar negerinya nanti belakangan. Padahal kita lihat di hadapan kita, tujuan-tujuan nasional pun hanya bisa dicapai jika international environment-nya kondusif. Kita harus seagresif mempersiapkan diri untuk peperangan di bidang perdamaian. Mas Marty, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya ingin mulai dengan juxtaposition antara dua public intellectuals. Yang pertama adalah John Mearsheimer yang menyampaikan bahwasanya dalam international politics atau politik internasional itu kita terpaksa harus memilih yang terbaik dari yang jelek. Satu lagi adalah Profesor Francis Fukuyama yang menyampaikan bahwasanya demokrasi itu nggak selalu membuahkan hasil yang bagus. Tapi persembahkanlah sistem alternatif yang lebih bagus daripada demokrasi. Yang ketiga mungkin observasinya ini terkait dengan bagaimana dunia ini semakin berduyun-duyun menggelontorkan dana yang semakin besar untuk kepentingan pertahanan. Kalau saya ukur anggaran pertahanan di dunia dari 190-an negara, ini jumlahnya per tahun 2,75 triliun dolar. Sedangkan Amerika Serikat, NATO, dan teman-temannya itu menggelontorkan kurang lebih 2,15 triliun dolar. Sedangkan anggaran untuk institusi multilateral seperti PBB yang ditugaskan untuk mendamaikan dunia, itu anggaran per tahunnya hanya 4 miliar dolar. Prospek ke depan untuk kita menavigasi dalam peperangan, ini gimana Pak Marty? Pak Gita, terima kasih dan teman-teman semua. Senang saya bisa bersama dengan Pak Gita dan teman-teman semua pagi hari ini. Tadi saya mencatat dengan baik apa yang Pak Gita sampaikan. As always, very thoughtful and very informative as well. Thought-provoking. Mengenai yang pandangan yang pertama yang Pak Gita sampaikan, kalau kami melihatnya tidak sepesimistik itu. Dalam arti kata seolah kita hanya dihadapi oleh pilihan-pilihan yang semua serba sulit atau serba tidak optimum. Karena saya percaya I belong to a school of thought Pak Gita yang realis. Di satu pihak saya memang menyadari bahwa dunia adalah seperti apa adanya, tidak berandai-andai. Namun di lain pihak juga ada idealismnya juga, realist, idealist. Dalam arti kata kami berpandangan bahwa situasi yang kita hadapi itu masih bisa diperbaharui dan diperbaiki melalui upaya-upaya kita bersama, transformative change. Oleh karena itu, kalau kita dihadapi oleh dalam dunia politik internasional, seolah pilihannya adalah antara hitam dan putih, kita mencoba mencari, menjembatani keadaan itu. Untuk mencoba memperoleh yang terbaik dari masing-masing pilihan dan create new choices. Misalnya kalau di bidang geopolitik dewasa ini, seolah kita dihadapkan pilihan antara pro misalnya kelompok Barat Amerika Serikat atau pro kelompok Tiongkok misalnya. Disinilah dimana kalau kita berpandangan ini adalah pilihan-pilihan yang sulit, apakah kita semata bergabung dari salah satu mereka atau kita bersikap netral, kita bilang jangan ganggu diri kami, leave us alone, neutralistic outlook, atau mencoba menjembatani. Dan ini menurut hemat kami, pandangan yang pertama itu sebenarnya betul to a point,
Tapi sebenarnya kalau kita ada idealisme, masih bisa mencoba merubah kenyataan itu, to bring about positive change. Kalau yang kedua mengenai demokrasi dan bahwa tidak selalu membawa harapan yang hasil yang diharapkan, itu juga betul, menurut hemat kami. Tapi salah satu ciri dari demokrasi adalah adanya pilihan. Sehingga pada waktu yang ditetapkan pemilihan umum di sini maksudnya, kita sebagai rakyat biasa memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menilai apa yang telah terjadi selama 5-10 tahun dan seterusnya, dan we can memiliki kemampuan untuk memberikan fresh mandate atau mencabut mandat itu. Jadi the sovereignty, kedaulatan masih berada pada kita semua. Jadi tapi betul pernyataan itu bahwa demokrasi tidak selalu menghasilkan sesuatu yang kita harapkan, tapi kita nggak bisa jangan sampai kita despondent, jadi merasa pesimistis. Yang ketiga, betul resources, sumber daya yang diberikan kepada upaya peperangan jauh melebihi dari yang diberikan kepada upaya diplomasi, misalnya apakah diplomasi bilateral, nasional, apakah bilateral, diplomasi multilateral, itu adalah a fact of life. Dan saya tidak ingin seolah menyatakan bahwa ada pilihan yang hitam putih, seolah defense spending itu selalu buruk, karena tentu ada setiap negara memiliki kebutuhan minimum defense requirement. Namun seyogianya sumber daya juga diberikan kepada upaya-upaya diplomasi. Kami menggunakan istilah Pak Gita, waging peace. Kita harus seagresif mempersiapkan diri untuk peperangan di bidang perdamaian. Jadi we have to have the courage, harus memiliki keberanian untuk mengambil langkah-langkah demi perdamaian. Dan peacemakers harus dikedepankan di dunia yang penuh dengan perpecahan dewasa ini. Tapi terima kasih memulai dengan dua pernyataan dan pandangan yang sangat profound seperti tadi. Terima kasih. Pak Marty udah nulis buku mengenai ASEAN, luar biasa. Dan salah satu tesis yang dikedepankan di situ adalah mengenai sentralitas. Kepentingan kita untuk bukan hanya menjaga, bahkan memupuk sentralitas. Saya ingin mengorek sedikit pikiran Pak Marty mengenai bagaimana perhimpunan-perhimpunan baru seperti AUKUS, seperti Quad, seperti BRICS. Bagaimana dampak dari perhimpunan seperti itu terhadap kapasitas kita bukan hanya untuk menjaga sentralitas ASEAN, tapi syukur-syukur memperkaya sentralitas ASEAN ke depan. Dimaksud dengan sentralitas ASEAN tentunya bisa diartikan dalam beberapa bentuk, termasuk di dalam negeri misalnya. Seberapa jauh kegiatan ASEAN membawa dampak terhadap kehidupan kita masing-masing. Jadi centrality bukan hanya suatu konsep yang sifatnya antar negara, tapi juga bahkan di dalam negara kita masing-masing. Tapi kalau yang khusus mengenai antar negara, memang pemahaman kami tentang ASEAN centrality adalah kemampuan ASEAN to effect positive change. Kemampuan ASEAN untuk membawa pengaruh yang positif terhadap tatanan di kawasan kita. Bukan hanya semata menjadi event organizer. Kalau event organizer mudah karena memang kita semata mengadakan pertemuan, giliran ketuaan Indonesia dan seterusnya, di mana negara-negara besar datang, sidang di negara ASEAN. Tapi maksudnya mempengaruhi perkembangan dinamika di kawasan. Dan dalam kapital ini betul bahwa dalam waktu 10 tahun terakhir, arsitekturnya sangat kompleks. Kita melihat munculnya proses-proses minilateral seperti yang Pak kita sampaikan tadi, adanya AUKUS, adanya Quad, BRICS yang lebih global sifatnya, dan trilateral di Northeast Asia dan seterusnya.
sebenarnya di masa lalu ASEAN tuh berhasil mengedepankan pandangan bahwa munculnya minilateral ini tidak harus at the expense of ASEAN, bisa disinergikan, bisa diselaraskan karena ASEAN bukan satu-satunya wadah di kawasan. Namun akhir-akhir ini terlihat gejala di mana minilateral ini cenderung menggerogoti sentralitas ASEAN dan bahkan timbul menurut hemat kami karena ASEAN sendiri tidak mengoptimalkan forum-forum yang mereka sudah miliki. Karena Pak Gita kan tahu misalnya ASEAN Plus 3, ada ASEAN Regional Forum, ada East Asia Summit, ada RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership yang dibentuk oleh ASEAN, tapi oleh ASEAN ada pembiaran menjadi seolah-olah hanya event, conference untuk bertemu setiap tahun, rutin. Tidak ada impact yang timely dan relevan, sehingga negara-negara di kawasan, they start shopping elsewhere, mencari wadah yang lain. Dan yang paling klasik di sini adalah misalnya Laut Cina Selatan, negara seperti Filipina saat ini mulai merangkul dan mendekati negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia menangani masalah ini. Mungkin karena merasa ASEAN tidak provide for their security concerns. Jadi ini saya kira sesuatu yang patut waspadai, wake up call bahkan mungkin bagi ASEAN, bahwasanya more of the same, kalau dia terus-menerus demikian, itu mengandung resiko semakin ketersampingkan relevansi ASEAN. Demikian. Terima kasih, Mas Marty. Ini saya mau segue dikit, karena tadi ada penyampaian mengenai BRICS dan juga ada penyampaian bagaimana ASEAN itu jangan semata menjadi event organizer saja. Kita kebetulan ada video message dari teman kita yang sayangnya nggak bisa hadir, Ibu Koni Rahakundini yang nggak bisa balik dari Rusia karena harus mengajar ternyata di kegiatan yang cukup penting sekali. Bisa dimainkan video message dari Ibu Koni? Hai semuanya, sekali lagi saya mohon maaf dan sedih sekali ya nggak bisa datang ke pertemuan penting Endgame ini bergabung dengan para penulis penghujang Indonesia dan dunia gitu. Tetapi saya menjalankan tugas akademik saya sebagai guru besar di sini dan juga saya punya tugas akademik diplomatik yang dengan sangat menyesal sesuai suara saya untuk kita tidak bisa saya tinggalkan sama sekali karena terikat oleh janjian dan kontrak saya di sini. Saya cuma mengingatkan saja kalau tentang peran modern kawasan kita itu adalah sangat strategis ya, posisi Indonesia yang fulcrum, kemudian bagaimana kita itu sekarang dihadapkan pada pertarungan antara eagle dan lion gitu kan. Bagaimana kita hanya bukan saja harus menghadapi tantangan seperti teknologi yang tinggi, cyber, AR, antariksa, perang bawah laut, gitu, semuanya. Tapi juga bagaimana kita mesti melihat pengaruh-pengaruh ekonomi yang dilakukan oleh Rusia ataupun Cina misalnya dalam aspek East Economic Forum, dalam BRICS, dalam Shanghai Cooperation, dalam apapun itu. Nah, semua itu adalah sebenarnya dalam rangka memperluas pengaruh ya. Sementara saya selalu percaya bahwa economic dan defense dan security itu dia punya hubungan yang sangat terkait satu sama lain. Dengan pengaruh ini kita harusnya sebenarnya menggunakan posisi rivalitas itu. Jadi kita udah jangan ada rivalitas nih gitu, tapi bagaimana menggunakan posisi rivalitas itu kita harus bersikap keluar dari kemampuan berpikir yang mediocre, baik dari aspek diplomasi maupun dari aspek pertahanan. Itu artinya apa? Menggunakan posisi rivalitas Indonesia itu sebagai zona yang harus mempertahankan sikap-sikap kita yang sangat kita hormati, itu non-blok. Tapi non-blok itu dalam artian aktif ya, bukan dalam artian pasif. Artinya apa? Kita punya dua pilihan. Apakah kita mau terus membangun jalan sendiri, kesiapan training, equipment, personil, diplomasi, apapun infrastruktur kita, teknologi kita, apapun itu, ada juga terkait kemampuan diplomasi kita. Nah ini juga pilihannya kan antara kita dengan Indonesia sendiri atau bersama ASEAN. Karena kita bicara tentang bagaimana kemampuan kita untuk diversifikasi kemitraan strategis itu menjadi sangat penting. Artinya apa? Kita harus mampu membangun kekuatan, apakah itu secara sains, secara teknologi, secara intelligence. Kalau kita melihat AUKUS, itulah ancaman yang sedang kita hadapi. Dan bagaimana yang paling penting itu berkorelasi pada kesiapan militer. Nah, perang modern ini, kekuatan antariksa tadi seperti saya sudah sampaikan, bawah laut ya kan,
bagaimana tentang AI, bagaimana tentang surveillance dan lain-lain, itu sangat akan mempengaruhi kawasan. Untuk itu kita harus mainkan peran kita sebagai mediator global, dan untuk mampu memainkan peran mediator global agar Indonesia dan kawasan semakin aman dan tetap aman, maka kita harus mampu membangun kekuatan militer. Itu sebuah pilihan yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, kita harus mampu itu, dan sekali lagi kita harus menghapuskan segala bentuk ketidakpastian akibat pertarungan dari Eagle dan Lion ini. Dan masalahnya itu ada di tangan kita sendiri. Jadi bukan di tangan orang lain, bukan di tangan siapapun. Saya kira itu pesan yang kita harus bahas ya, dan saya sangat menyesal saya nggak bisa berinteraksi dengan individu hebat yang menghadiri acara NGAP Town Hall kali ini. Tetapi intinya adalah mari kita bersama-sama terus mengembangkan kemampuan berpikir, kekuatan berpikir, ketenangan untuk menerima pandangan orang gitu. Dan mari kita membangun bersama Indonesia kita. Saya rasa saya harus berterima kasih untuk Pak Gita Wirjawan, untuk semua kawan-kawan panelis yang hebat-hebat, karena dengan adanya podcast Pak Gita Wirjawan sebenarnya saya melihat Indonesia itu dibiasakan untuk berpikir, untuk bertutur, untuk bertukar pendapat dengan sehat, karena sekali lagi tidak ada kebenaran yang abadi, tidak ada kebenaran yang mutlak, tetapi yang paling mutlak adalah bagaimana kita mempertahankan Indonesia dari segala gangguan, hambatan, tantangan, dan ancaman. Dan itu harus dari kekuatan sendiri. Dari Rusia saya sampaikan selamat bergembira dalam acara ini, dan sekali lagi saya cuma sampaikan beri saya waktu lebih lama di sini ya. Nanti saya mau cerita bagaimana negara ini belajar banyak membangun dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, dan semuanya untuk bisa menghadapi tantangan apapun. Indonesia harusnya bisa seperti itu. Harus. Pak Marty, itu banyak sekali poin-poin yang disampaikan oleh Bu Kony. Ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat? Ya, sangat kaya dengan berbagai pandangan. Kami mencatat hanya beberapa yang kami sempat catat. Tapi satu hal yang kami juga sepakat dengan beliau bahwa tentang non-blok, agar sifatnya aktif dan tidak pasif. Saya kira ini penting untuk digarisbawahi, karena kalau bicara tentang Indonesia misalnya, kita kan politik luar negeri kita bebas dan aktif, bukan netral. Kalau netral yang penting kita di tengah, tidak memilih, equidistant bahkan di tengah-tengah di antara perseteruan negara-negara besar. Tapi kita sejak awal menyatakan kita independen, bebas memilih sikap, dan juga aktif. Kita aktif memberikan pandangan dan berkontribusi terhadap berbagai masalah di dunia ini. Kadang-kadang keaktifan kita itu membuat kita dekat dengan satu kelompok negara, kadang-kadang dengan kelompok negara lain. Saya kira itu bagian dari tradisi politik luar negeri kita. Kadang-kadang akhir-akhir ini kalau bicara bukan Indonesia tapi secara keseluruhan, ada kesan dari negara-negara yang menyatakan jangan ganggu kita netral, kita tidak ingin menjadi bagian dari perseteruan Anda. Tapi saya kira itu harus lebih dari itu. The power of ideas, tadi Pak Gita merujuk kepada ASEAN centrality. Intinya centrality itu kan harus diraih, harus direbut bahkan, harus di-earn bahasa Inggrisnya. Dan untuk itu harus tampil dengan gagasan-gagasan yang relevan, yang menjawab tantangan-tantangan yang di hadapan kita. Ibu Kony juga tadi merujuk terhadap masalah keterkaitan permasalahan defense, diplomasi, ekonomi, AI, teknologi. Saya kira itulah dunia kita. Dunia kita ini dunia yang ada keterkaitan antara masalah politik, keamanan, sosial, budaya, ekonomi, juga keterkaitan antara level lokal, nasional, regional, and global. Dan negara yang akan berhasil adalah negara yang bisa menyadari adanya keterkaitan itu dan bertindak secara whole of government and bahkan whole of society, seluruh masyarakatnya bersama menghadapi ini. Saya kira itu sesuatu yang saya catat antara lain, Pak. Beliau menyampaikan BRICS beberapa kali, dan saya penasaran, apakah ada resiko kalau salah satu atau beberapa anggota dari ASEAN itu ikut dalam keanggotaan BRICS? Saya kira selama ini ASEAN tidak pernah, kekuatan ASEAN menurut hemat kami adalah justru variasi dari politik luar negeri masing-masing anggotanya.
unity bukan harus ditafsirkan sebagai uniformity. Jadi diversity dari politik luar negeri negara-negara ASEAN adalah product feature, bukan product defect. Ini adalah keniscayaan. Dan bahkan di masa lalu kita menggunakan diversification itu, variasi itu sebagai kekuatan. Unity in diversity. Jadi saya tidak terlalu khawatir seandainya ada sebagian negara ASEAN yang bergabung dengan BRICS, ada yang tidak, dan juga mungkin kelompok lain, karena itu adalah suatu fakta. Yang penting adalah kesemua upaya dan hubungan itu ditempatkan dalam konteks ASEAN-nya. Jadi jangan sampai at the expense of ASEAN. Gejala seperti ini, dan inilah kekompakan ASEAN perlu dijaga, dan Indonesia di sini peranannya selama ini sangat-sangat critical dan sangat strategis to provide for all, sehingga semua negara ASEAN merasa mereka diberikan payung oleh ASEAN ini. Kalau Indonesia juga jalan sendiri, ada risiko à la carte regionalism. Kita hanya milih bagian ASEAN yang mana yang paling kita sukai. Dan Indonesia itu selama ini menjadi negara yang memahami bahwa our strategic interest adalah melihat ASEAN yang thriving. Oleh karena itu kita mampu mensinergikan kepentingan nasional kita dengan kepentingan regional dan kepentingan global. Tapi yang BRICS ini kan by definition, namanya lembaganya aja adalah BRICS, singkatan dari Brazil, correct me if I'm wrong Pak Gita, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Nama lembaganya adalah ini. Jadi seandainya suatu negara akan gabung dengan lembaga ini, pasti karena judulnya aja sudah begitu, rohnya adalah seperti itu, kita hanya bisa menjadi semacam tamu dalam lembaga ini. BRICS Plus, sama seperti ada ASEAN Plus, ASEAN seterusnya. Jadi mungkin kita harus hati-hati karena kita ingin ada kesejajaran, equality, partnership dalam setiap upaya. Jangan sampai kita tuh masuk hanya sebagai add-on, hanya sebagai penambah dari proses seperti ini. Sovereign equality dan partnership penting sekali mungkin. Menarik sekali. Mas Marty, ini kalau kita lihat dalam 2000 tahun terakhir, Asia Tenggara ini udah dikunjungi oleh dan dengan Buddha selama 400 tahun, Hindu 600 tahun, kolonialisme, Islam, Nasrani, kemerdekaan selama 700-800 tahun setelah itu. Dan kalau saya hitung, angka kematian yang terjadi berdasarkan perbedaan pandangan ataupun opini terkait dengan ras, etnisitas ataupun agama atau keyakinan itu nggak lebih dari 10 juta. 10 juta. Dibandingkan dalam durasi yang sama yaitu 2000 tahun di Eropa berdasarkan atribut yang sama yaitu perbedaan pandangan atau opini terkait dengan ras, etnisitas dan agama itu angka kematiannya 190 juta. Di mana 120 juta dari 190 juta itu terjadi hanya dalam durasi 30-40 tahun antara Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ini menggarisbawahi bahwasanya Asia Tenggara, termasuk Indonesia tentunya, itu sangat bisa merangkul multipolaritas. Bahwasanya kita tuh damai, bahwasanya kita stabil. Nah, akhir-akhir ini kan kita tuh disuguhi dengan era yang sangat lebih multipolar dibandingkan yang unipolar. Apa yang kita bisa ceritakan ke dunia bahwa Asia Tenggara termasuk Indonesia itu kita cukup ngerti mengenai multipolaritas. Jadinya keraguan, ketidakpastian dan kekhawatiran itu agak-agak salah parkir. Pak Gita, terima kasih membagi informasikan fakta yang tadi Pak Gita sampaikan. Saya kira sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami dan kita ketahui. First and foremost, pertamanya menurut kami adalah antara kita sendiri.
agar negara-negara di kawasan Asia Tenggara ada rasa confidence, ada rasa percaya diri bahwa we have a lot to offer. Kita banyak yang bisa kita bagi pengalamankan dengan dunia ini. Sementara kita seolah-olah selama ini dianggap sebagai recipient dari goodwill dan nasihat dari pihak-pihak luar, sebenarnya sejarah yang Pak Gita sampaikan tadi 2000 tahun. My knowledge doesn't go that far. Pak Gita hanya mungkin lebih 67 onwards setelah ASEAN dibentuk. Tapi intinya kan sama, bahwa kawasan kita sebenarnya adalah kawasan yang ditandai oleh sifat tolerance, inclusion, respect for diversity, dan kami kira ini sesuatu antara kita sendiri. Kita harus bisa memahami dan mempelajari mengapa, why we manage to succeed, bagaimana kita bisa mencapai hasil tersebut. Kami di ASEAN misalnya, semenjak ASEAN terbentuk, kita telah melihat kawasan Asia Tenggara dibandingkan dengan Asia Utara, Northeast Asia. Kawasan Asia Tenggara kan jauh lebih damai. Dalam arti kata ada ASEAN community yang penuh dengan kekurangan tentunya dan bisa lebih baik. Tapi dibandingkan dengan di Asia Utara, di mana ada prospek peperangan itu senantiasa jauh lebih terbuka, we have done much better di situ. Upaya-upaya untuk bisa mengelola perbedaan, bisa memajukan perdamaian dan juga kesejahteraan. Dan ini saya kira upaya kita perlu mencoba mengidentify apa dinamika-dinamika yang memungkinkan ini terjadi. Antara lain menurut hemat kami adalah kalau di modern Southeast Asia, maksudnya di sini adalah pasca tahun 67, saya kira kepemimpinan penting sekali karena di kawasan kita perbedaan tadi kami sampaikan adalah suatu kenyataan, keniscayaan, tapi negara-negara di kawasan sudah bisa mampu mengelola perbedaan itu sehingga tidak menjadi sumber perpecahan, tapi ada sense of mutual respect and mutual tolerance. Sebenarnya istilah tolerance juga saya kurang begitu comfortable Pak Gita. Istilah tolerance itu seolah hanya toleran. Kita harus meng-celebrate, harus betul-betul merayakan dan menyambut, mensyukuri perbedaan ini karena membuat kawasan kita jauh lebih kaya dan dengan berbagai kemungkinan. Tapi itu betul-betul data yang sangat-sangat eye opener, sesuatu yang sangat-sangat menarik sekali. Ini banyak yang belajar mengenai hubungan internasional. Dan akhir-akhir ini kita tuh disodorin banyak sekali istilah. Yang pertama ini adalah Global South. Ya kan? Pemahaman semestinya gimana sih, Mas Marty, mengenai Global South, dan ada nggak sih kepentingan kita tuh untuk sangat berperan dalam konteks Global South? Sebenarnya ya betul, akhir-akhir ini ada istilah yang semakin populer digunakan, istilah Global South. Bukan sama sekali baru karena di masa lalu tahun 70-an ketika kita berbicara tentang New International Economic Order, perlunya perubahan tatanan ekonomi dunia pada saat itu, juga digunakan istilah North-South Divide, perbedaan antara utara dan selatan. Namun akhir-akhir ini semakin kembali digunakan dan semakin populer. Saya kira salah satu cirinya Pak Gita, meskipun istilah ini digunakan dengan sering, namun there is as much variation. Pandangan di antara negara-negara Global South pun saya kira sangat variatif. Ada kepentingan yang berbeda, cara pandang yang berbeda, sejarah dan latar belakang yang berbeda. Yang penting di sini kita coba garis bawahi, ada identifikasi adalah apa yang menyatukan kita. Karena sebenarnya Indonesia tidak bisa absen dari diskursus ini. Karena kalau teman-teman ingat misalnya, ketahui tentunya, tahun 55
Indonesia ketika menjadi ketua atau penyelenggara dari Konferensi Asia Afrika, barely 10 tahun semenjak kemerdekaan kita masih dihadapi berbagai krisis multidimensi. Kitalah yang membantu mencetus penciptaan dari Asia Afrika, gerakan Asia Afrika, dan kemudian gerakan non-blok. Jadi kita menyadari bahwa Indonesia nggak bisa absen dalam percakapan pembentukan gerakan-gerakan seperti ini. Bahkan pada saat itu Bapak Presiden Soekarno yang tampil dengan gagasan yang sangat mendahului pemikiran-pemikiran lainnya, konsep new emerging forces versus old established forces. Bahkan Indonesia sempat keluar dari PBB karena memperjuangkan konsep seperti itu. Kemudian ada gerakan non-blok, ada G77 dan seterusnya. Indonesia has always been present and berkontribusi. Saat ini sedang ada seismic moment, sedang ada identifikasi what unites the so-called Global South. Kalau kita absen, Global South ini akan misalnya sama pukul ratakan dengan BRICS misalnya. Sekarang BRICS ingin menampilkan dirinya sebagai bagian dari Global South. Sementara kita ketahui di BRICS itu ada negara seperti Tiongkok, ada negara seperti Rusia yang juga ada kepentingan geopolitik lainnya. Oleh karena itulah kalau ada lakune, ada kesunyian pandangan kita, maka ini akan terbentuk tanpa peranan dari Indonesia. Tahun depan kita akan memperingati 2025, 1955, jadi berapa tahun Pak kita? 70 Pak kita nih matematikanya jauh lebih hebat dari kami. 70 tahun ya Pak kita ya, 70 tahun Konferensi Asia Afrika. This is a moment bagi kita untuk tampil dengan gagasan apa yang menyatukan kita saat ini, Global South countries, agar message kita itu positif. We are for something. Kita mendukung misalnya tatanan global yang lebih demokratis, yang fit for purpose, dan seterusnya. Dan kalau kita tidak bagian dari diskursus seperti itu, maka akan ditentukan tanpa partisipasi kita. Mas Marty sering memberikan pandangan mengenai kekuatan tengah atau middle powers, ya kan? Apa yang kiranya kurang berkenan dengan penggunaan istilah tersebut? Ya, sebagaimana teman-teman ketahui, akhir-akhir ini sangat sering digunakan istilah middle powers. Bahkan disebut bahwa Indonesia ini sekarang middle power dan sesuatu yang patut kita syukuri, patut kita sambut. Ini adalah semacam graduation moment. Kita tadinya begini, sekarang jadi middle power. Saya agak sedikit hati-hati dalam menyikapi hal ini. Yang pertama adalah karena ini memberikan kesan seolah-olah dunia ini ada kelas, stratified power. Ada yang big powers, major powers, great powers, ada yang middle powers, ada yang small powers. Sementara kita semua semenjak apalagi negara-negara yang baru mencapai kemerdekaannya pasca kolonialisme, kita berjuang mati-matian dalam forum diplomasi untuk menggarisbawahi konsep sovereign equality of states. Semua negara besar maupun kecil sama, setara, sama daulatnya, sama hak dan kewajibannya. Nah, kalau kita tidak hati-hati dalam kita merayakan kita menjadi menjadi bagian dari so-called middle powers, kita seolah-olah juga mengkodifikasi, membenarkan adanya stratifikasi seperti ini. Jadi is a misplaced celebration. Dan juga seandainya itu pun betul, apakah benar kita membatasi ambisi dan kemampuan kita, ujung-ujungnya hanya menjadi middle power. Karena Indonesia berdasarkan kemampuan potensi yang kita miliki, apakah kita akan mau terus-menerus membatasi diri kita, ambisi kita hanya sebagai middle? Kalau kita menurut hemat kami itu sangat membatasi diri kita, kemampuan kita.
dan yang lain-lainnya antara lain Pak Gita adalah currency of power. Power di sini maksudnya adalah kemampuan sebuah negara mempengaruhi outcome itu semakin varied, semakin bervariasi. Tidak lagi semata misalnya kekuatan militer atau kekuatan ekonominya. Menurut kami tergantung dari isunya. Beberapa masalah, misalnya lingkungan hidup, pandemi, atau masalah apapun, global common issue, akan ada konstelasi yang berbeda untuk masing-masing tatanan itu. Jadi kalau kita nggak ada semacam satu liga yang menggambarkan ranking, tapi ranking itu tergantung dari isunya. Jadi saya kira in the old days Pak kita suka menggambarkan hubungan international politics itu sebagai permainan catur, the game that nations play. Ada satu papan catur, kita bermain berdua main catur. Sekarang ini caturnya there are multiple boards yang dimainkan pada saat yang bersamaan. Di beberapa permainan kita sedang menang, yang di sana sedang lagi terinikan. Jadi we have to multitask, think in a multidimensional term, dan seolah adanya ranking tadi itu yang menurut kami sangat paling mengganggu, karena adalah kepentingan negara-negara besar untuk menghadiahkan negara-negara lain nih. Sekarang Anda baik-baik, Anda sekarang kita anggap sebagai middle power, nanti saya undang ke konferensi berikutnya. I don't think it's for them to give us that type of, memberikan kita semacam status demikian. Kalau kita lihat eksistensi Indonesia sebagai demokrasi terbesar nomor 3, populasi terbesar nomor 4 di dunia, ekonomi terbesar nomor 15-16, secara nominal, secara PPP adjusted basis, nomor 8. Kayaknya dalam batas logika, patut untuk Indonesia itu menjadi interlokutor antara kekuatan-kekuatan besar. Apakah itu Tiongkok dengan Barat, ataupun Islam dengan Barat. Apalagi dengan eksistensi kita sebagai negara Muslim terbesar, majority terbesar di dunia, dengan demokrasi yang begitu robust. Tapi saya belum melihat Indonesia berperan untuk menjadi interlokutor. Ini observasi pertama. Yang kedua, akhir-akhir ini kita melihat Jay Shankar, Menteri Luar Negeri yang Mas Marty kenal dekat sekali. Kelihatannya beliau tuh cukup piawai memproyeksikan India dalam pentas internasional. Bahkan to some extent bisa juga menjadi interlokutor. Beliau memainkan peran geopolitik dengan cara yang cukup berkenan dengan Tiongkok, Ukraina, Rusia, Eropa, Amerika Serikat, Asia Tenggara. Yang ketiga, menurut saya, presiden terpilih itu insting internasionalismenya cukup tinggi. Nah, kriteria apa menurut Mas Marty untuk Indonesia lebih bisa memproyeksikan internasionalismenya dalam konteks geopolitik ke depan? Terima kasih Pak Gita, meskipun Pak Gita menyampaikannya sebagai dalam bentuk pertanyaan, sebenarnya syarat dalam apa yang Pak Gita sampaikan juga pandangan-pandangan yang sangat penting, dan saya sangat hargai penilaian tentang di mana Indonesia saat ini dalam memainkan peranan sebagai interlokutor, peranan dari India, negara seperti India misalnya. Yang pasti betul Indonesia ada beberapa capacity, potensi, apakah ekonomi, apakah demokrasinya, apakah kekuatan diplomasinya yang kita bisa bersandar pada sebagai potential for our diplomatic capacity, pengaruh politik luar negeri kita. Namun tentunya kesemuanya itu masih harus ditranslate, masih harus ditransform ke dalam currency
yang memang bisa merubah keadaan ke situasi. Tadi India diberikan contoh oleh Pak Gita. Saya juga bisa menambah ke daftar adalah Vietnam. Kita lihat Vietnam sesama negara ASEAN dalam waktu 1 tahun terakhir ini menerima kunjungan dari Presiden Amerika Serikat, kemudian dari Tiongkok, pimpinan Tiongkok, dan juga dari Rusia ke Rusia kalau saya tidak salah. Atau sebaliknya, pokoknya those three major countries, negara yang mampu memainkan atau memerankan dirinya dalam situasi yang sangat kompleks ini dan membawa pengaruh yang lebih besar. Interlokutor istilah Pak Gita, itu memang sesuatu yang perlu kita coba tumbuh kembangkan kembali. Saya di masa lalu menggunakan istilah dynamic equilibrium, adalah bagaimana di tengah situasi dunia yang serba seismic shifts, adanya pergeseran yang sifatnya sangat mendasar, where do we place ourselves? Apakah kita semata menempatkan diri kita dari salah satu kubu, junior partner dari salah satu negara besar ini, atau kita semata memelas dan memohon jangan diganggu, kita netral, we neutralize ourselves. Jadi kita jangan diganggu deh, kita maunya di tengah aja. We don't want to offend. Yang menurut saya juga tidak betul. Atau kita proaktif. Proaktif mencoba meraih, merebut peranan. Dan dalam kaitan ini saya kira kalau interlokutor, first and foremost kapasitasnya adalah, persyaratannya adalah kemampuan yang jernih, yang bisa melihat situasi secara jernih. Apa dinamika yang sedang terjadi saat ini? Dan peranan apa yang bisa kita berikan. Nah ini yang, karena ini forumnya Pak Gita adalah mengenai gagasan, disinilah kita menurut hemat kami agak sedikit absen akhir-akhir ini. Tadi saya bicara tentang Global South, di mana posisi kita, pandangan kita. We have been absent in my view. Mengenai geopolitik, di mana posisi kita, apa yang kita ingin sumbangkan. Menurut hemat kami salah satu yang bisa kita tawarkan adalah konsep tadi, realist, idealist. Kita realistik dalam menyadari persaingan antara negara besar adalah suatu keniscayaan, tapi idealistik or have idealism karena kita beranggapan persaingan ini tidak harus menghasilkan konflik terbuka. Strategic stability. Bagaimana kita bisa menciptakan stabilitas strategis, code of behavior, cara bertindak, cara bersikap, predictability of behavior. Ini yang menurut hemat kami hal-hal yang bisa Indonesia tumbuh kembangkan, menjembatani, to find commonalities di antara mereka. Yang tadi poin yang terakhir yang Pak Gita sampaikan, betul kita melihat dalam beberapa bulan terakhir ini saja, semenjak ditetapkan sebagai presiden terpilih, kita melihat satu aset di samping yang tadi Pak Gita sampaikan, masalah ekonomi kita, demokrasi kita, dan seterusnya. Satu aset yang sangat penting ke depan, yaitu adalah personal interest and personal engagement. Kepedulian dan ketertarikan pada tingkat individu tertinggi. Beliau tampaknya, presiden terpilih, tampaknya tertarik dengan masalah luar negeri dan menyadari bahwa antara luar negeri dan dalam negeri saling terkait. Jadi bukan sesuatu yang pilihan, karena kadangkala ditampilkan pemikiran seolah-olah kita konsentrasi dalam negeri dulu, luar negerinya nanti belakangan. Padahal kita lihat di hadapan kita, tujuan-tujuan nasional pun hanya bisa dicapai jika international environment-nya kondusif. Jadi mudah-mudahan tadi kemampuan untuk berpikir secara strategis, komprehensif, holistik, whole of government, whole of society bisa dikedepankan sehingga Indonesia bisa kembali memainkan peranan yang aktif di forum internasional. Mas Marty, di dalam banyak sekali pertemuan ASEAN, saya sempat menyaksikan bagaimana Anda bisa
menyatukan. Salah satunya adalah episode atau peristiwa di Kambodia waktu itu. You did an extremely good job in doing shuttle diplomacy. Nah, ini saya mau coba bungkus dalam konteks flashpoint yang terjadi di Laut Cina Selatan. Ini dalam pandangan konvensional, ini tentunya harus diselesaikan dengan kesatuan atau sentralitas ASEAN. Salah satu inisiatif yang dikedepankan beberapa tahun yang lalu adalah Code of Conduct, yang dulu disepakati untuk bisa dituntaskan tahun 2026. Tapi melihat perkembangan, bagaimana kecenderungan untuk dilakukannya bilateralisasi oleh Tiongkok dibandingkan multilateralisasi, Code of Conduct itu cukup beresiko sekarang. Nah, saya mau tanya ke Mas Marty, apakah Mas Marty masih optimis terkait Code of Conduct untuk kepentingan penyelesaian masalah apapun di Asia Tenggara? Ya, Pak Gita, tadi saya menggunakan istilah waging peace. Kita mengupayakan perdamaian dengan seagresif, sekeras kita mempersiapkan diri untuk peperangan. Jadi kami di DNA kami, kalau melihat suatu perseteruan atau kemungkinan perseteruan, merupakan suatu nalurinya untuk jump in there. Kita masuk untuk mencoba menengahi atau memfasilitasi adanya penyelesaian masalah. Lebih baik resiko yang lebih besar adalah tidak bertindak daripada bertindak tapi tidak berhasil. Dan saya kira ini adalah sesuatu yang kami coba kembangkan bersama dengan rekan-rekan kita semua. Mengenai Laut Cina Selatan, memang ini satu dari berbagai flashpoint, potensi flashpoint yang ada di kawasan kita. Pak Gita ketahui adanya semacam lengkungan di hadapan Asia Tenggara ini, situasi konflik, Laut Cina dari barat kita, hubungan antara Tiongkok dengan India misalnya, Asia Utara yang penuh dengan ketidakpastian, Taiwan Strait, Laut Cina Selatan, Pasifik, dan seterusnya. Jadi our region is replete, penuh dengan potensi konflik. Laut Cina Selatan yang patut disyukuri adalah berkat wawasan para pendahulu kita, para pemimpin-pemimpin Indonesia terdahulu, Bapak Menlu Alatas, Bapak Mohtar Kusumatmaja, Bapak Hashim Jalal, dan seterusnya. We have a script. Kita berhasil menciptakan proses dialog antara ASEAN dengan Tiongkok untuk mengelola potensi konflik ini dan termasuk melalui Code of Conduct. Ditanya pesimis atau optimis, saya eternal optimis Pak Gita. Saya optimis tapi bukan dalam arti kata I take it as a given, sesuatu yang akan terjadi tanpa upaya. We have to be optimistic. Kita harus bekerja keras untuk menghasilkan Code of Conduct ini. Namun tadi seperti yang Pak Gita juga sebenarnya sudah insinuate, sudah indikasikan, memang ini ada risiko Code of Conduct ini upayanya ketinggalan dengan perkembangan di lapangan. Di lapangannya sudah sedemikian jauhnya, kita tuh akan mengkodifikasi hal-hal yang sekarang sudah pasti dilanggar di kawasan. Dan kekhawatiran kami adalah akhirnya karena ingin ada pressure untuk menghasilkan sesuatu, akhirnya yang dihasilkan itu suatu persetujuan yang tidak optimal. Nah ini yang penuh resiko. Jadi it's better to have lebih baik kita take our time, agreement yang betul-betul meaningful daripada karena tergesa-gesa akhirnya tidak seperti yang kita harapkan. Dan ini sesuatu yang kita sering bicarakan berdua Pak Gita. Apakah betul Code of Conduct ini cukup dibatasi hanya sekawasan Laut Cina Selatan, karena security issues di kawasan kan saling terkait. Laut Cina Selatan, Taiwan Strait, East China Sea, dan seterusnya. Jadi mungkin pada waktunya nanti yang dibutuhkan bukan hanya Code of Conduct buat Laut Cina Selatan, tapi Code of Conduct buat seluruh kawasan kita.
peaceful settlement of disputes, penyelesaian sengketa secara damai, non-use of force, crisis management, dan yang patut disyukuri Pak Gita adalah kesemuanya ini sudah ada sebenarnya. Bali Principles 2012 dan seterusnya sudah ada. Tinggal perlu dihidupkan kembali, perlu di-empower dan diberikan makna. Itu mungkin Pak. Saya kalau membandingkan situasi atau potensi flashpoint di Selat Taiwan dibandingkan Laut Cina Selatan, saya lebih melihat di Selat Taiwan itu deterrent-nya jauh lebih banyak. Dan mengingat bahwasanya Taiwan itu kepentingan untuk Tiongkok dan Amerika Serikat itu sangat berkorelasi dengan eksistensi precision manufacturing yang luar biasa terkait dengan semiconductor. Ini termanifestasi di TSMC yang sangat piawai sekali dan kepiawaian tersebut belum bisa diikuti oleh siapapun di Tiongkok ataupun di Amerika Serikat dalam waktu beberapa tahun ke depan. Bukan berarti Tiongkok tidak bisa meraih kedaulatan semiconductor kapanpun, tapi ini akan lebih memerlukan waktu. Jadi, saya melihat di Laut Cina Selatan itu lebih rentan karena deterrent-nya lebih kecil. Nah, jadi maksud Pak Gita, kondisi seperti tadi itu membuat konflik less likely karena ada disinsentif untuk di atas kekuatan militer di kedua sisi yang lebih seimbang dibandingkan kekuatan militer yang ada di Laut Cina Selatan. Nah, berdasarkan anggaplah observasi seperti itu, dalam intuisi saya melihat Code of Conduct itu kelihatannya nggak bisa diselesaikan secara unidimensional. Justru harus diselesaikan secara multidimensional. Satu dimensinya terkait dengan mungkin urusan ekonomi, yang kedua mungkin urusan freedom of passage, yang ketiga mungkin sebagian terkait dengan urusan kedaulatan. Jadi nggak bisa secara buffet untuk semuanya gitu, harus dipilah-pilah. Mengingat perdagangan maritim yang lewat di Laut Cina Selatan, itu untuk Tiongkok dan Jepang, masing-masing itu 40-50% untuk mereka masing-masing. Bagaimana menurut Mas Marty? Pak, sebenarnya Pak Gita menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami, karena the nature of conflict, sifat konflik, persaingan, peperangan bahkan kan semakin multidimensional, bukan hanya semata dari segi military operation, act of war, tindakan peperangan. Sekarang variasinya dari cyber warfare sampai ke yang paling abad 20 sifatnya. Sehingga betul menurut kami Pak Gita, kalau kita berbicara tentang code of behavior, code of conduct, tatanan yang perlu diciptakan harus sifatnya all encompassing, tidak bisa hanya satu domain, satu bentuk, karena kalau tidak nanti ada keraguan kalau ada satu gejala terjadi, apakah ini adalah hostile act, adalah suatu tindakan yang tidak bersahabat, dan bagaimana responsnya. Bisa aja tindakan awalnya di bidang teknologi, tapi responsnya di bidang militer. Jadi ini code of conduct ini betul harus semakin lebih komprehensif sifatnya. Anda ketahui tentunya ada juga yang sekarang dibentuk semacam namanya C4, Chip 4 ya. Ada Amerika Serikat, ada Jepang, Korea dan ada Jepang, Korea dan Taiwan. Negara-negara penghasil semiconductor dalam bentuk persekutuan. Jadi memang betul ini semakin diverse, semakin multifaceted, dan juga perlu dipahami masing-masing flashpoint ini memiliki ciri yang berbeda. Kalau di Laut Cina Selatan menurut hemat kami risknya itu bukan dari overt aggression, tapi lebih dari miscalculation. Action reaction yang akhirnya menghasilkan sebuah konflik yang tidak diinginkan bersama.
inilah pemahaman tentang the nature of the beast, nature of the problem penting untuk kita bisa memberikan jawaban yang tepat. Kalau tidak nanti jawaban kita tidak cocok dengan tantangan yang dihadapi. Begitu. Mas Marty, saya tuh baru baca buku, judulnya Astropolitics. Astropolitics. Akhir-akhir ini kita coba memahami mengenai situasi geopolitik. Tapi kalau kita lihat, Elon Musk lewat SpaceX udah meluncurkan ratusan satelit. Dan targetnya beliau adalah untuk meluncurkan 40-60 ribu satelit. Dan dunia selama beberapa dekade terakhir itu hanya baru meluncurkan di bawah 2.000 satelit. Secara kumulatif. Ini merupakan manifestasi dari aspirasi kekuatan-kekuatan besar untuk lebih bisa menguasai astro, luar angkasa. Mengingat di bulan itu logam mulia dan belum lagi rare earth, itu nilainya triliunan dolar. Dan planet-planet lain itu sangat kaya dengan apakah itu uranium, berkelium, osmium, hal-hal yang sangat bermanfaat untuk kepentingan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Bahkan saya melihat Eropa ini agak-agak ketinggalan dalam konteks luar angkasa. Nah, ini saya mau coba bungkus dalam pertanyaan terakhir. Bagaimana ini untuk Indonesia lebih berperan? Dan misi dari Endgame yang sangat struktural adalah untuk bisa membuahkan storyteller. Supaya hubungan internasional dan internasionalisasi kedudukan kita atau nasionalisme kita itu lebih kaya ke depan. Apa yang bisa disampaikan? Ya, Pak Gita, poin Bapak tentang tadi Elon Musk dan satellite launching capacity dan seterusnya mengingatkan kami kembali kalau tadi kita berbicara tentang middle power, bukan saja sifatnya yang constantly changing, terus-menerus berubah dinamikanya, pemegangnya, currency-nya, bentuknya, tapi juga pemegangnya. Sekarang tidak lagi semata sovereign nation states, individu pun, entitas-entitas non-state pun kini memiliki kekuatan. Kekuatan di sini dimaksud adalah kemampuan mempengaruhi suatu outcome yang semakin menonjol. Jadi inilah kalau kita berbicara tentang our global order, international order, tidak lagi semata international, tapi global. Kalau internasional kan seolah-olah antar negara. Padahal within the states ada juga entitas yang berpengaruh ke dalamnya. Tadi yang Pak Gita tentang outer space dan scramble yang saat ini adanya semacam berlomba, negara-negara berlomba untuk menguasai resources yang di sana. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang kayak frontier issues. Saya menggunakan istilah frontier itu sudah agak sedikit ragu. Karena frontier itu seolah-olah masih jauh di depan. Karena sekarang itu sebenarnya we are living it. Kita lagi di tengah itu. Dan bukan tanpa contoh di masa lalu, di mana negara-negara dunia, masyarakat internasional berkumpul bersama dan membahas how to govern. Bagaimana kita mengelola untuk kepentingan umat manusia secara umum, hal-hal seperti ini. Dan Indonesia dalam hal seperti itu dulu terdepan mengenai masalah laut bebas misalnya. Para pemikir Indonesia lah yang mencanangkan pemikiran-pemikiran yang sedemikian cemerlangnya, diplomasi upaya yang sedemikian hebatnya sehingga dihasilkan UN Convention on the Law of the Sea yang mengatur bukan hanya laut wilayah EEZ masing-masing negara, juga laut bebas. Bagaimana bisa dipastikan is for the benefit untuk kebaikan heritage of mankind. Outer space treaty mengenai perlucutan senjata, kesepakatan tentang agar kawasan angkasa tidak dipersenjatai. Salah satu tokoh yang memperkasai pemikiran itu adalah Bapak Ali Alatas dahulu.
waktu masih Watap Dubes di Amerika Serikat, di PBB. Jadi we have a long record, a history of shaping and molding secara proaktif hal-hal yang masih mencari bentuknya. Tadi saya memberikan contoh, kita berbicara tentang Global South, mengenai geopolitik, tapi ini juga ada isu-isu yang patut kita sendiri sekarang pikirkan gimana pandangan kita sebenarnya. Frontier issues dan lab policy, policy lab seperti Pak Gita ini, we can come up with identification of 3-4 masalah yang belum tertata, yang belum terpikirkan, atau mungkin sudah terpikirkan, tapi Indonesia belum memiliki satu kesamaan pandangan. Saya kira akan sangat luar biasa Pak Gita, karena the beauty of intellectual discourse, knowledge adalah there is no monopoly of knowledge. Kita semua sama, memiliki kesetaraan, kemampuan untuk bisa berdebat dan menyampaikan pandangan. Dan inilah saya kira, as we are coming to the end Pak Gita, ini forumnya Pak Gita ini, Endgame ini, bagi saya sangat bermanfaat. Because it's really enrich, memberikan satu space bagi kita untuk membahas. Jadi kalau Pak Gita bisa meluncurkan satu pembahasan seperti frontier issue itu, kami akan gabung dengan Pak Gita. Tapi di belakang aja. Saya sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan. Saya tadinya mau nanya mengenai Ukraina dan Gaza, tapi mohon maaf, waktu sangat terbatas. Mas Marty, terima kasih banyak. A big hand. Inilah Endgame.